Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, channel yang khusus membahas tentang perawatan burung anis kembang kesayangan kita. Nah, di kesempatan siang hari ini, berani hari libur, saya akan berbagi pengalaman saya terkait juga permintaan dari teman-teman untuk membahas burung anis kembang yang macet bunyi. Kalau sudah dengar macet bunyi ini rasanya aduh gimana ya gitu ya, sudah dibeli mahal-mahal, sudah dirawat capek-capek, kok sekarang macet bunyi. Nah, burung anis kembang bisa macet bunyi ya, tetapi tidak permanen, artinya hanya sementara waktu saja. Biasanya dipicu karena mabung ya, kedua karena proses yang namanya yang akan kita bahas ini adalah overbirahi, dan yang ketiga ini karena stres ya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan overbirahi itu apa? Overbirahi itu adalah suatu keadaan di mana proses naiknya birahi pada burung anis kembang itu sudah melewati batas aman. Batas amannya kita tahunya dari mana, Om? Batas amannya seperti ini. Jadi birahi puncak pada burung anis kembang ditandai dengan burung anis kembang itu mampu bunyi ngerol sepanjang hari tanpa banyak tingkah. Artinya dia cuma di satu titik ngerol, walaupun kita goyang-goyang sangkarnya, kita ayun-ayun sangkarnya seperti itu, dia akan tetap ngerol. Nah, itu birahi puncak, tandanya di situ. Nah, tanda yang lain apa yang menyertai bahwa itu masih ada di birahi puncak, yaitu volume suaranya keras. Ya, volume suaranya keras sesuai genetiknya, sesuai keturunannya, seperti itu, sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan bibitnya. Jadi volumenya keras seperti itu. Kemudian lagunya dibongkar semua. Mungkin dia ada isian kenari, isian labet, isian burung gereja, itu dinyanyikan dengan bagus, dengan panjang, dengan jelas, tidak fals seperti itu. Nah, kemudian pada saat dia ngerol, dia juga mengeluarkan apa ya, gaya dalam bentuk ekspresi dari tenaga yang besar itu, sampai gayanya ngentrok-ngentrok ini, kadang bahkan kepalanya sampai nyeklek seperti yang biasanya teman-teman lihat di beberapa video yang bisa teman-teman saksikan di YouTube atau di Facebook. Nah, ataupun yang di lomba seperti itu birahi puncaknya seperti itu. Nah, ketika birahi puncak yang terlewati ya, itulah yang disebut dengan overbirahi. Mengapa bisa melewati batas aman birahi puncak tadi ya? Kalau teman-teman memelihara di rumah tanpa dilombakan ya, atau tanpa diternakkan, nah itu biasanya birahi terus naik ya, tidak dikontrol ya, itu akan membuat burung anis kembang berpindah jalur menuju namanya birahi kawin. Nah, birahi kawin inilah yang memicu terjadinya overbirahi, karena overbirahi ini tujuannya hanya satu, yaitu kawin, kawin, dan kawin. Nah, seperti itu teman-teman, bisa dipahami ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan apa saja yang membuat atau memicu atau yang menyebabkan burung anis kembang kita itu mengalami overbirahi. Yang pertama adalah faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Jadi ada faktor luar dan ada faktor dalam. Faktor luarnya apa aja, Om? Ya, saya jelaskan. Faktor luarnya pertama dimulai pengembunan, penjemuran, kemudian mandi, kemudian pemberian extra fooding ya, dari hewani maupun dari buah-buahan. Yang kelima ini adalah mendengar suara betina, baik itu yang dari HP maupun dari anis kembang betina yang kita pelihara serumah dengan burung anis kembang kita. Itu hal-hal yang memicu terjadinya overbirahi. Kemudian ada juga, kalau keenam ya boleh saya sebutkan, ini adalah pemberian suplemen, entah itu vitamin, entah itu serum, atau itu doping, atau apapun lah yang membuat mendongkrak birahi burung anis kembang. Nah, itu adalah faktor eksternal.
Sekarang faktor internal atau faktor dari dalam dirinya sendiri, apa yang membuat overbirahi? Teman-teman, saya jelaskan sebentar terkait dengan siklus hidup burung anis kembang dalam waktu 1 tahun atau 12 bulan ya. Untuk 2 bulan yang pertama kita ambil untuk kegiatan yang namanya mabung, ngurak, molting ya, atau bodol seperti itu. Burung benar-benar minta istirahat total untuk melakukan proses mabung ini selama 2 bulan ya. Bila penanganannya tepat, 2 bulan persis pasti selesai, pasti bisa diajak ke lomba lagi. Tetapi bila penanganannya tidak bagus ya, maka bisa terjadi gagal mabung ya. Terus kemudian burung tidak kembali ke performa yang pada awalnya itu bagus, terus sekarang kok jadi menurun Om. Nah itu karena terjadi tadi itu proses penanganan mabung yang tidak benar. Nah kemudian dari 12 saya potong tadi ya 2 bulan, tinggal 10. Nah 10 bulan ini saya bagi 2 lagi ya, yaitu 7 bulan pertama dan 3 bulan terakhir. Nah maksudnya apa? Di 7 bulan pertama ini saya ngitungnya setelah beres mabung. Itu saya hitung 7 bulan ke depannya. Ini adalah performa yang paling bagus, paling oke untuk merawat burung anis kembang sampai bisa juara di lomba. Itu hanya umurnya 7 bulan itu rentangnya. Setelah itu yang 3 bulan ini adalah persiapan burung anis kembang ini untuk istirahat, masuk ke fase mabung yang 2 bulan tadi. Jadi di fase yang 3 bulan ini birahinya naik turun, sering tidak stabil, emosinya juga seperti itu. Nah sekarang teman-teman sudah paham ya, ketika burung anis kembang sedang mengalami overbirahi pada rentang waktu yang 7 bulan, ini penanganannya cepat, 2 minggu aja sudah selesai, beres, kembali bunyi, kembali berkicau, kembali ke performa yang seharusnya seperti itu. Tetapi untuk yang 3 bulan ya, ketika dia masuk fase menuju ke fase mabung, bila terjadi overbirahi di sini, itu yang membuat kita itu stres. Karena diupayakan mau macam-macam tidak bisa, hasilnya nggak maksimal gitu ya, hasilnya tetap aja overbirahi. Nah itu, nah solusinya bagaimana nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Sekarang untuk penanganan anis kembang yang overbirahi pada 7 bulan di fase yang paling fit menurut dia ya. Nah tanda-tandanya apa Om burung yang sedang overbirahi? Pertama ya, itu dia mengalami penurunan volume. Dari volumenya misalkan 100% turun menjadi 50%. Jadi buka paruhnya juga gitu, biasanya lebar gitu ya, sekarang jadi separuhnya seperti itu. Volumenya juga mengecil. Itu adalah perilaku merayu burung anis kembang betina seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua yang parah, habis ngerol kemudian volumenya tinggal separuh, tinggal 50%, kemudian diem gitu ya, tidak bunyi, mungkin hanya sesekali ngeriwit. Ini yang kita sering katakan macet bunyi ya. Kalau masih ngeriwit setengah suara gitu, kita bilangnya setengah kopling ya, seperti itu. Tapi kalau sudah diem, cuman naik turun, puter-puter sangkar, makan, minum, nah itu yang membuat kita kok jadi sekarang macet bunyi nih, seperti itu. Nah itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, ini yang membedakan dengan nanti yang namanya over emosi. Kalau di overbirahi teman-teman, itu burung akan menjadi manja. Loh kok bisa? Ya ketika dia mengalami overbirahi ya, burung ini kan ingin kawin atau mencari perhatian lawan jenisnya. Nah termasuk kita yang perawatnya itu dianggap pasangannya atau kekasihnya. Jadi dia akan berperilaku mengejar kita. Misalkan kita cantolkan di atas gitu ya, terus kita lewat jalan ya, jalan di bawahnya gitu, dia akan turun ngejar kita gitu, gitu, seperti itu. Jadi dia akhirnya berperilaku seperti burung yang anis kembang yang namanya burung anis kembang yang ngebos ya. Jadi dia manja, terus kemudian ada lagi kalau
tangan kita masuk gitu mulai dipatuk-patuk gitu, seperti ingin ngawin gitu ke tangan kita, seperti itu tandanya. Jadi burung anis kembang pada saat over birahi akan menjadi manja. Beda kalau over emosi ya. Over emosi itu burung anis kembang kita itu justru volumenya makin kenceng gitu ya, makin keras gitu ya, tidak setengah suara. Terus kemudian ada ciri lain kalau over emosi, yaitu dia pada saat bongkar lagu tidak utuh ya. Lagunya misalkan lagu burung gereja atau burung kenari dinyanyikan biasanya 5 detik, sekarang dia nyanyikan cuma 2 detik seperti itu, jadi pendek-pendek lagunya. Terus kemudian dia pada saat ngerol dia seperti gelisah ya, seperti gelisah ngerol ya, tola gini gelisah seperti itu. Nah kalau over birahi dia tidak gelisah seperti itu aja, tapi dia turun ya, bahkan ngerol di alas sangkar seperti itu, tapi dengan setengah suara. Bedanya seperti itu teman-teman. Kalau bingung membedakan burung saya ini lagi over birahi atau over emosi, bedanya tadi di situ. Nah sekarang teman-teman saya kembali ke terjadinya over birahi pada saat siklusnya mendekati yang namanya siklus mau mabung. Nah ini yang susah. Mau teman-teman stop IF ya, atau dinolkan IF-nya, atau diberi makan buah saja tanpa fur, tanpa ekstra fooding, stop jemur, banyakin mandi, tetap aja burung ini tetap over birahi, tidak mau berubah kembali ke birahi yang normal. Nah itu artinya apa? Burung sudah memberi kode bahwa ini adalah waktunya dia masuk ke masa istirahat menuju yang namanya mabung. Kalau zaman sekarang itu istilah wayai gitu ya, wayai istirahat. Nah kalau ini dipaksa untuk lomba, hasilnya tetap akan tidak maksimal. Seperti burung nanti akan mungkin hanya ngeplong dan loncat-loncat aja seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi kalau over birahi pada masa yang 7 bulan pertama tadi, kondisi fitnya 7 bulan, kalau dibuat lomba itu masih ada solusi kadang ya, birahinya bisa turun seperti itu. Tapi kalau yang 3 bulan menuju mabung, ini kalau dilombakan birahinya nggak tambah turun tapi tambah naik gitu ya. Burung akan nanti loncat, ngeplong, loncat, bahkan cuman ngeplong aja dia mungkin sekali, tapi loncat-loncatnya yang sering seperti itu, seperti mengejar lawan. Kalau sudah seperti itu campur, nanti over emosi campur dengan over birahi seperti itu. Nah teman-teman, jadi untuk yang 3 bulan menuju mabung, kalau terjadi over birahi, langkah yang dilakukan cukup mengistirahatkan seperti kita mempersiapkan burung untuk rawatan mabung. Jadi disendirikan, dikerodong. Nah beda dengan yang 7 bulan kondisi fit. Kalau dia mengalami over birahi, tidak perlu dikerodong, cukup diablak seperti itu. Tapi diablaknya dicarikan tempat yang sepi, artinya dia tidak bisa saling lihat dengan anis kembang yang lain seperti itu. Kalau nanti dipaksakan tetap bisa melihat dengan anis kembang yang lain, ini bahayanya nanti memicu yang namanya over emosi, karena dia jengkel gitu ya. Itu burung anis kembang yang di depan saya itu kan jantan, tapi mau saya kawin tidak bisa, dia lama-lama jengkel, stres. Nah itu nanti memicu ke over emosi. Nah teman-teman, itu tadi ya cara penanganan burung anis kembang yang 3 bulan menuju mabung. Sekarang saya fokus ke yang kondisi fit 7 bulan ya. Ini bisa dilakukan dengan cara mengurangi pemberian extra fooding. Biasanya teman-teman kasih 5, sekarang cukup 2 gitu. Separuhnya aja diberikan. Oh kok nggak dinolkan? Begini teman-teman, saya pernah mencoba mengenolkan, tidak memberi extra fooding sama sekali. Saya beri fur sama buah sama air minum aja. Ternyata benar, birahinya turun. Dari over birahi dia turun, tapi turunnya terlalu drastis ya, terlalu ngedrop. Nanti kembali naikkan lagi itu butuh waktu lagi. Jadi istilahnya kita kerja 2 kali, mindo gawe kalau orang Jawa bilang ya. Nah lebih baik kita turunkan bertahap jumlah extra foodingnya. Kalau saya misalkan dari 5 saya turunkan, saya pangkas menjadi 2 aja. 2 ini pun tidak saya berikan pagi dan
sore, tetapi cukup di malam hari setelah pemandian. Jadi itu teman-teman. Nah, sekarang kita bicara mandi. Nah, mandinya kalau sedang overbirahi, sebaiknya saya minta kepada teman-teman lakukan pada malam hari menjelang dia istirahat. Itu teman-teman. Jadi kenapa kok enggak pagi hari? Kalau pagi hari burung kan beraktivitas. Nah, kalau malam hari burung pasti akan masuk ke fase istirahat. Nah, itulah kita memperlakukan memandikan burung anis kembang yang overbirahi itu pada malam hari. Tujuannya itu pertama. Yang kedua adalah air yang digunakan di malam hari itu pasti suhunya lebih dingin. Ya, kalau air-air di PDAM perkotaan biasanya masih hangat. Biasanya kita akali dengan sedikit mencampur dengan air es seperti itu agar menjadi suhunya itu menjadi dingin, sedingin air hujan di malam hari. Nah, ini membuat rileks. Nah, jadi kalau overbirahi itu burung itu memang rentan stres ya, karena dia mau ngawin yang dikawin nggak ada seperti itu. Nah, akhirnya itu bisa memicu stres. Nah, untuk meredam stresnya tadi bisa dengan mandi dengan air yang lebih dingin di malam hari seperti itu. Setelah mandi teman-teman berikan aja jangkriknya 2 ekor gitu ya, jangkriknya 2 ekor. Saya sarankan pakai jangkrik aja. Kalau pakai cacing agak ribet ya teman-teman, karena apa, cacing itu kadang panjangnya nggak sama gitu ya. Kalau bisa rata-rata sama 10 cm, kita potong aja, kita gunting, kita berikan yang 1 cm ke burung anis kembang kita. Cuman pengalaman saya, kalau untuk pakai cacing itu masih sulit menurunkan lebih lama menurunkan birahinya, karena cacing ini kandungan proteinnya sangat tinggi, lebih tinggi daripada jangkrik. Jadi saran saya pakai aja jangkrik. Nah, setelah diberikan jangkrik 2 ekor, dia kan makan ya, kadang makan 1 ditelan, yang kedua masih ditahan, diemut ya, diemut terus gini, nggak dimakan-makan, biarkan aja, angin-anginkan di teras. Usahakan ini yang namanya pengembunan malam ya. Jadi diangin-anginkan aja di teras atau di halaman rumah kita selama 2 jam. Jadi kalau mandikannya jam 7, nanti baru diprodong lagi jam 9. Lebih dari 2 jam bagaimana? Lebih bagus, asalkan burung anis kembang kita aman ya dari predator ya, aman dari serangan hama yang hewan yang beracun seperti itu. Itu aja menurut saya. Kalau mau lebih malam lebih bagus. Itu tadi yang namanya kita kejar yang namanya relaksasi ya. Artinya dia itu kan stresnya kita redakan, pikirannya yang minta kawin kita normalkan gitu ya. Kita mulai jauhkan dari keinginan rasa kawin seperti itu. Itu caranya seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa kalau sudah melakukan itu, jangan sekali-sekali kita memancing ya anis kembang kita dengan suara HP dari anis kembang betina, nomor 1. Yang nomor 2, jangan sekali-sekali memancing dengan suara anis kembang jantan yang lagi ngerol ya. Karena apa? Orang membuat video anis kembang ngerol itu caranya, tekniknya bermacam-macam supaya terlihat maksimal, supaya terlihat lagunya itu bongkar isian ya. Kalau anis kembangnya ngerol bongkar isian, artinya di situ ada emosi. Nah, emosi yang didengarkan oleh anis kembang kita, itulah yang akan memicu anis kembang kita juga ikut emosi, stres lagi. Jadi tambah lama teman-teman proses sembuhnya. Nah, sekarang berapa hari ya? Berapa hari atau waktunya berapa hari, berapa minggu, berapa bulan bisa sembuh? Itu kembali semuanya tergantung kepada teman-teman cara merawatnya. Kemudian cara kita menurunkan birahi, mengkondisikan di rumah. Kalau di rumah banyak burung yang berkicau, wah ini yang agak lama. Tapi kalau teman-teman bisa mengasingkan atau menyendirikan burung anis kembang kita ini di tempat yang tenang, nggak bising dengan suara anis kembang kita, tidak melihat kita, nah, itu lebih cepat. Tuh, kok nggak melihat kita? Iya, tadi ya anis kembang yang overbirahi itu kan ada sifat manja, muncul sifat manjanya. Kalau dia disendirikan tanpa dikerodong ya, diablak lalu lihat kita, dia pasti ngejar kita. Dia akan turun dari tangkringan ngejar kita, seperti memanggil kita seperti itu. Nah, usahakan kalau tidak diablak, kalau diablak ya, tidak dikerodong,
itu teman-teman tempatkan pada tempat yang benar-benar jauh dari bunyi anis kembang lain atau tidak melihat kita. Kalau mungkin melihat anggota keluarga kita nggak apa-apa, yang penting dia tidak melihat perawatnya seperti itu. Takutnya nanti setelah masalah overbirahi ini selesai, muncul kasus atau masalah burung menjadi ngebos seperti itu ya. Jadi itu teman-teman cara menangani burung anis kembang yang sedang overbirahi. Nah, buah yang bisa kita berikan untuk membantu meredakan birahinya tadi bisa pakai pepaya, bisa pakai buah naga. Dua buah ini yang saya rekomendasikan. Karena apa? Buah ini kaya kandungan air, jadi memberi efek dingin. Tapi yang kedua adalah buah ini tinggi kalori, tinggi energi ya. Jadi tidak bikin lemes. Beda dengan semangka. Semangka banyak airnya, tapi kalorinya rendah. Akhirnya burung kita menjadi lemes, terlihat ngedrop ya, seperti burung sakit. Ini nanti proses mengembalikan ke performa yang bagus, yang fit itu menjadi lebih lama. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait burung anis kembang yang kita rawat sendiri di rumah ya. Kalau teman-teman masih belum bisa, ini belum bisa cepat Om, ini sudah 1 bulan Om, saya pusing burung masih macet. Nah, solusi terakhir adalah membawa si anis kembang yang overbirahi ini kepada teman yang punya usaha ternak burung anis kembang. Kalau boleh nitip dikawinkan terlebih dahulu, gitu ya, di kandang, bukan hanya sekali ngawin ya. Misalkan diperlihatkan dengan anis kembang betina punya teman kita, kemudian dia ngawin selesai, itu tidak jamin menyelesaikan yang overbirahi tadi. Tapi kalau dia dikawinkan, dimasukkan di kandang, dia punya kegiatan mencari cacing, terus nyuapin anis kembang betina. Nah, perilaku-perilaku tadi itu yang seperti overbirahi tadi itu tersalurkan dalam kegiatan di penangkaran seperti itu. Jadi solusinya seperti itu teman-teman, bisa dilakukan di rumah, mudah-mudahan selesai di rumah kita gitu. Tidak perlu dibawa atau pinjem anis kembang betina dari teman-teman penangkar seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi solusi buat anis kembang teman-teman yang sedang mengalami overbirahi karena terus kemudian jadi macet bunyi ya, jadi nakal ya, seperti itu. Kira-kira itulah solusinya yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan salam anis kembang kita. Tadi krek-krek.